Oke teman-teman, ini adalah ban mobil ya, ban mobil pickup ukuran 550 ring 13. Untuk ban ini mengalami kebocoran pada bagian bekas tambalan cacing ya, sudah ditambal cacing sebanyak 3 kali, menyebabkan luka sekitar 2,5 cm. Beruntung stok saya habis, ini langsung kita atasi dengan CRP 14. Oke, langsung kita ke proses perbaikan. Proses selanjutnya langsung kita copot bannya. Mohon maaf di video ini tidak kita sertakan, tidak sempat terekam ya untuk proses pencopotan ban itu sendiri dari velg. Nah, untuk proses selanjutnya setelah ban dicopot langsung kita pola. Sebelumnya sudah saya pola, dan pola terdiri atas 2 bagian. Yang pertama as, yang kedua pola untuk patch itu sendiri. Nah, fungsinya pola as itu untuk benar-benar memposisikan kita tahu luka yaitu di mana, dan memposisikan nanti patchnya itu agar berada di tengah-tengah. Oke, maaf, untuk lukanya itu berada di tengah-tengah patch yang kita tempelkan nanti. Untuk pola yang kedua, pola untuk patch itu sendiri, pola untuk patch itu berfungsi agar pengorokan yang kita lakukan tidak kelebihan atau tidak kurang, artinya pas. Kalau kelebihan lebih baik, tapi kalau over kelebihannya nanti akan menyebabkan rembes ya pada tambalan yang kita kerjakan. Untuk proses selanjutnya setelah kita pola, kita kerok. Nah, untuk pengorokan itu saya pesan, untuk pengorokan saya sarankan serata mungkin dan jangan sampai terlalu dalam. Dan sementara untuk pengerokan saya menggunakan mata kerok buatan Cina ya, belum yang buatan Amerika atau BNC. Yang bagus adalah yang BNC itu. Dan untuk gerindanya saya menggunakan merek Benz ya, yang standar, ada yang lebih bagus tergantung budget kalian. Kalau kalian tidak memiliki alat kerok seperti saya, gerinda mata kerok seperti itu, bisa juga menggunakan gergaji besi, tapi harus sarapan ya. Untuk pengorokan tadi saya ulangi, harus serata mungkin, karena kunci dari pengerjaan basepack ini adalah kerokan yang rata, kasarnya harus dapat, dan yang ketiga tidak boleh terlalu dalam, cukup kulit arinya saja yang terbuka. Nanti kalau terlalu dalam, lebih ketemu benang, itu bisa mengakibatkan rembes pada tambalan yang kita kerjakan ya. Jangan sampai rembes. Setelah itu sambil kita bersihkan, lanjut nanti ke proses pengeleman. Di video ini untuk proses pengeleman saya lupa terekam atau tidak. Kalau terekam saya sertakan, kalau tidak nanti kembali lagi ke video selanjutnya saya buatkan yang full ya teman-teman, batas untuk pengenalan channel. Dan ternyata pas waktu proses pengeleman ternyata tidak terekam ya teman-teman. Saya mohon maaf, akan saya buatkan yang full video dengan layout yang lebih bagus ke depannya ya. Nah, untuk proses ini kita melakukan istilahnya penyulaman, pemerataan bagian luka itu sendiri ya. Kita ratakan luka itu dengan menggunakan serbuk ban bekas kerokan tadi ya. Bekas kerokan tadi fungsinya agar semata-mata hanya untuk rata, bukan fungsi utama, hanya untuk meratakan bagian dalam ban itu yang luka dan untuk antisipasi kerembesan, bukan fungsi utama mencegah kerembesan ya, antisipasi saja. Dan setelah itu nanti itu pun kita double dengan menggunakan patch ban dalam ya, kita menggunakan Triron, kita double 3. Nah, bagaimana caranya? Kelihatannya kok tidak terekam.
kembali lagi, mohon maaf akan saya buatkan ke next video lagi ya. Ini nanti setelah ini kita double dengan piniron 3. Untuk proses ini sebutkan kita kasih lem setan, kita ratakan pada bagian luar. Oke, lanjut. Proses selanjutnya adalah penempelan patch ya. Sebelum kita kletek ya, kita paskan dulu sudah pas apa belum keruan dan lem yang kita tempelkan tadi, yang kita proses tadi sudah benar pas. Kalau sudah benar pas kita tempelkan, dan terlihat tadi ya, itu terlihat ada tiniron 3 biji yang menempel sebelumnya. Nah itu sebenarnya yang menjadi untuk menanggulangi ketika kita untuk mengatasi kegagalan TikTok ya. Sebenarnya itu tiniron 3 biji itu tergantung dari luka itu sendiri. Kalau kalian melakukan pengerokan dan tidak sengaja tertembus mengenai benang, kalau tidak lebar, selebar-lebarnya tidak sampai full satu ukuran patch yang akan kalian tempelkan, masih bisa kalian atasi dengan menggunakan little round, medium round maupun maksimal little round ya. Dari tiniron, miniron, little round maksimal, tergantung juga patch yang kalian gunakan. Kalau kalian mengerjakan patch yang besar-besar, katakanlah CRP 42, CRP 45, masih bisa. Dengan larger round bisa, saya kira masih bisa, tapi tergantung dari kebutuhan. Kalau kalian ban-ban mobil seperti kalian bisa menggunakan maksimal, saya kira little round itu maksimal ya. Terlepas dari itu, kesalahan yang kalian lakukan kalau lebih dari little round, saya kira sudah kebacut istilahnya. Nah untuk penempelan patch ya, sampai lupa, kita lakukan dari tengah, kita kletek perlahan-lahan seperti di video ya. Kita kletek, kita usahakan menempelkannya dari tengah-tengah luka pas. Fungsinya apa? Agar tidak menyisakan gelembung angin ya. Kalau menyisakan gelembung angin, nanti hasil tambalan itu akan rawan bocor, akan menggelembung, akan mudah rembes. Jadi dari tengah lalu ke bawah, lalu ke atas, berproses. Kita roller, kita tekan tengahnya, kita roller dengan kita tekan ya, jangan roller. Kalau kalian menggunakan roller ini, jangan hanya kalian geser-geser, kalau bisa dikasih sedikit tekanan ya teman-teman ya, agar patch bisa menempel sempurna ya. Setelah itu, nah pada video kita ketek bagian samping sedikit, sambil kita tekan agar tidak ada angin yang keluar ya. Harus laten memang, karena juga imbang dengan price yang kalian dapat jika mengerjakan ini ya. Untuk tarifnya harus laten. Semua baik, semua metode itu baik, tergantung dari proses pengerjaan ya teman-teman. Kalau kalian mengerjakan dengan benar dan teliti, saya kira pekerjaan apapun yang kalian lakukan, jenis perbaikan apapun yang kalian terapkan, akan baik hasilnya. Saya kira seperti itu. Sambil kita simak videonya ya. Mohon maaf agak berisik teman-teman ya. Saya buat video ini di bengkel dan keluarga saya berkumpul kebetulan. Masih pemula, masih merintis ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke.
Untuk plastik itu bisa ya kita langsung lepas, tapi untuk itu saya copot belakangan, baru saya copot karena saya ngejar padatnya itu ya. Pengerjaan patch ini yang kalau baik itu ada 2 tangan, yang garis putih yang berfungsi untuk menahan kerempesan itu tidak cacat ya, tidak cacat, rapat, terus kalau dipegang padat. Nah itu ciri-cirinya. Nah agar bisa seperti itu ya tadi, kita menempelkannya hati-hati, kita menempelkan dari tengah, kita tekan sekuat tenaga, kita tempelkan, kita roller pun harus menggunakan tekanan, jangan hanya digeser-geser, jangan hanya dimainkan ke atas ke bawah. Untuk proses penempelan ini video tidak saya lambatkan dan tidak saya percepat agar teman-teman semua tahu realnya, aslinya di lapangan seperti itu. Kebanyakan, mohon maaf, banyak yang dicepatkan, banyak terjadi di lapangan akhirnya. Ini mohon maaf ya para master, tidak maksud menyinggung atau apa, ini versi saya untuk mengedukasi. Tapi memang benar kalau mereka guru-guru saya yang seperti itu mungkin mengejar penonton agar tidak pesan, tapi khusus di video ini saya ingin lihatkan ke teman-teman berapa lamanya proses pengeroloran itu realnya, aslinya. Nah ini saya lem ya, itu patch yang saya tempelkan kebetulan agak contot ya, cacat kecil. Jadi bagian patch itu yang sebelah tulisan itu ada gripil satu, istilahnya apa ya, istilahnya ini bahasa Jawa gripil, kalian terjemahkan gripil, mengelupas ya, bagian daging patch itu yang ngelupas, dan itu langsung masih bisa diatasi. Kayaknya itu nggak tembus, tapi saya takut nanti kalau ormes, untuk jaga-jaga saja ya. Kalaupun sudah tembus masih bisa diatasi asalkan hasil kupasan dari patch itu tadi tidak terbuang ya, masih ada. Itu kita kasih tiniron ya teman-teman ya, kita kasih tiniron karena kecil, kita lem, tidak perlu dikerok patchnya karena sudah kasar ya. Kita kasih lem, terus kita tunggu agak sedikit kering, lalu bisa kasih tiniron ya. Dan di akhir pengerjaan kalian bisa menggunakan auto sealer. Kalau tidak ada auto sealer, kalian bisa menggunakan lem patch itu sendiri ya. Kalian bisa menggunakan lem patch pakai itu sendiri. Mohon maaf agak berisik, saya di bengkel. Sekali lagi saya di bengkel. Pas waktu membuat video ini tidak bisa meluangkan waktu khusus, tidak bisa mencari tempat. Video dibuat seadanya, yang penting isinya mengedukasi. Itu kita tempel menggunakan tiniron ya teman-teman ya. Nah, kembali lagi, kalian di akhir pengerjaan kalian bisa menggunakan auto sealer. Auto sealer kalian bisa beli di Kamit juga ada, di Bestpac kalian cari, di marketplace juga ada, merek Bestpac juga ada. Kalau bisa kalian cari yang merek Best, kalau bisa semerek ya, semerek dengan yang kalian gunakan. Kalau kalian tidak mau atau tidak ingin menggunakan auto sealer, bisa kalian menggunakan lem yang untuk menambal bakar, lemnya hitam ya. Nanti kita akan buatkan videonya tersendiri. Banyak juga yang menggunakan lem karbu ya, lem karbu tribun, itu bisa juga. Auto sealer itu juga bisa. Terus apalagi, plastik steel itu juga bisa. Tapi masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing ya.
saya belum pernah membandingkan, mungkin next video akan kita coba bandingkan ya, sealer buatan yang mana yang terbaik antara auto sealer, tribun, dan plastik steel juga. Tapi kalau dibandingkan dengan lem tambal ban bakar yang hitam itu, saya rasa kok nggak imbang. Soalnya lem tambal ban bakar itu memang khusus dibuat untuk ban, sementara auto sealer, tribun, dan plastik steel itu berbeda fungsi. Saya rasa akan masih menang lem tambal ban bakar itu ya. Untuk yang kita bandingkan next video, saya rasa cukup yang di luar itu. Oke, langsung kita pasang. Nah, langsung kita pasang. Itu kita pasang, kita paskan dulu ya. Itu alat manual yang saya gunakan. Nah, ini bisa kita lihat ya, tidak ada kebocoran sama sekali, aman. Nah, hasilnya aman, tidak ada kebocoran sama sekali. Cuma itu agak sedikit kembung ya, kembung, tapi kembungnya tidak separah yang awal tadi ya, tidak separah yang awal sebelum ditambal, sudah agak berkurang dan aman untuk digunakan, bergaransi. Jangan lupa kalau kalian melakukan pengerjaan seperti ini, utamakan garansi di sisi lain untuk mengawal pengerjaan kalian, dan juga terkait nama bengkel kalian sendiri ya. Oke, ini berada di tenganan angin 40. Pas awal lompat tadi malah terlalu keras, malah berlebih ya anginnya sampai 60 PS. Ini saya kurangi sampai 40 PSI ya, standar mobil-mobil pickup ya, 40 PSI. Dan yang punya juga meminta angin dengan ukuran demikian ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, dan mohon maaf bagi para master, saya masih belajar, jangan dibully, kita di sini masih belajar bersama. Tujuan video ini untuk edukasi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih. Salam kuku hitam.